خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu DRA Hajah Darrotul Jannah MAG selaku dosen mata kuliah K3 SPI dan teman-teman kelas PAIB semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya hormati pula. Saya Rizky Amaliah dari kelas PAIB semester 5. Di dalam video ini saya akan membawakan atau membacakan kitab Khulasah Nurul Yakin dari bab 1 sampai bab ke-18. Bab 1 tentang min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad, panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Rasulullahi ilan nasi kafa wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup bagi para nabi dan imam bagi para rasul. Ja'a bid-dinil islami alladzi la yuqbalullaha yaumal qiyamati dinan ghairah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, agama yang diterima Allah sampai pada hari kiamat. Wa huwa min nasli sadatil Quraisy asyrafi qabilatil fi Makkatil Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan bangsa Quraisy, suatu kaum yang termulia di Mekkah. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam bersambung dengan Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi salam. Isi kandungan bab yang pertama yaitu membahas tentang Sayyiduna Muhammad, yaitu bahwasanya panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup bagi para nabi dan imam bagi para rasul. Nabi Muhammad adalah membawa agama Islam, agama yang diterima Allah sampai hari kiamat. Nabi Muhammad adalah keturunan dari bangsa Quraisy, di mana bangsa Quraisy ini yaitu suatu kaum yang termulia di Mekah. Nasab Nabi Muhammad yaitu bersambung dengan Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Bab kedua membahas tentang nasabuhu wa wafatu walidihi, nasab beliau sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya ayah beliau. Waliduhu Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Ayah beliau sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu Aminatu ibtu Wahbi ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Ibu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Nasab ibu dan ayah beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu bertemu di datuk yang kelima, yaitu Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sana wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan. Umur ayah beliau yaitu 28 tahun dan dimakamkan di Madinah, tidak meninggalkan harta sedikit pun. Isi kandungan yang terdapat pada bab 2 ini yaitu membahas tentang nasabuhu wa wafatu walidihi, yaitu nasab beliau sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya ayah beliau. Ayahnya Nabi Muhammad itu yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab.
ibunya Nabi Muhammad yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Ibu dan ayahnya Nabi Muhammad itu bertemunya di datuk yang kelima, yaitu Kilab. Kemudian ayahnya Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam kandungan ibunya. Dan pada saat itu umur ayah beliau juga 28 tahun, dimakamkannya itu di Madinah. Tetapi pada saat ayah Nabi Muhammad meninggal dunia itu, ayahnya Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta sedikit pun pada Nabi Muhammad SAW. Bab ketiga yaitu tentang wiladatuhu wa radha'atuh, kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain atsani asyarah min Rabi'il Awal amal fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Wasumiya amu wiladatihi amal fil li'anna malikal habasyah arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azim fa ahlakallahu jaish ikraman liwiladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan tahun gajah dikarenakan Raja Habasyah mengirimkan tentara ke Mekah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pada saat itu banyak sekali gajah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, yaitu para tentara gajah, sebagai penghormatan kepada kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibah khadimatu ammihi Abi Lahab thumma Halimatu Sa'diyah ila ambalahu umruhu 4 sanawat. Beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah sesudah disusui oleh ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan pami Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abi Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. 4. Tentang wafatu ummihi wa hadanatuh, yaitu wafatnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengasuh beliau. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisah min umri wa hiya raja'atun minal Madinah. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun ketika ia kembali ke Mekah. Waqad dhahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibu beliau SAW pergi ke Madinah untuk ziarah kubur di makam suaminya. Bersama ibu beliau ikut juga kakek beliau Abdul Muttalib. Waqad dufinat li abwa'i wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan di Abwa, suatu desa di antara Mekah dan Madinah. Fahadonathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdillah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi kandungan dari bab 4 tentang wafatnya ibu Nabi dan yang mengasuh beliau, yaitu bahwasanya ibunya Nabi itu wafat ketika Nabi berumur 6 tahun ketika Nabi kembali dari Mekah. Kemudian ibu Nabi Muhammad itu sebelum meninggal itu pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam suaminya, yaitu bersama kakeknya beliau Abdul Muttalib. Ibu Nabi Muhammad SAW itu dimakamkan di Abwa. Abwa itu yaitu suatu desa di antara Mekah dan Madinah.
Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu seorang pelayan ayah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 5 tentang tarbiyatuhu wafatu jaddihi, pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya kakek beliau. Qama bitarbiyatihi ba'da wafatu ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbu aktsara min hubbihi li auladihi. Yang mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah ibunya wafat ialah kakeknya Abdul Muttalib. Beliau sangat cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawati mata jadduhu ba'da an kafalahu sanataini. Ketika umur Nabi 8 tahun, kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Wa ba'da wafatu jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana fafirin fawassa'allahu rizqahu. Sesudah kakek beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini awalnya miskin, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dia menjadi banyak rezeki setelah mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahullahu wa yassarahu lah. Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup karena dimudahkan oleh Allah dan segala sesuatunya. Isi kandungan yang terdapat dalam bab 4 ini membahas tentang pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya kakek beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang mendidik Nabi sesudah ibunya wafat itu kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya beliau ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Ketika umur Nabi 8 tahun, kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Sesudah kakek beliau ini wafat, beliau kan diasuh oleh pamannya. Tetapi sebelum itu Abu Thalib itu miskin, tetapi dimuliakan oleh Allah, dibanyakan rezekinya setelah mengasuh Nabi. Kehidupan Nabi pada waktu diasuh oleh pamannya ini dikatakan cukup karena dimudahkan rezekinya oleh Allah, segala sesuatunya. Bab 6 tentang ra'yuhul ghanama wa safratuhul awla ila Syam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam fi sogharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ajrati ya'ishu minha. Ketika masa kecilnya itu suka menggembalakan kambing orang-orang Makkah dengan diberi upah. Dengan upah tersebut beliau SAW bisa membeli makanan dan lain sebagainya. Walamma balaghut tasi'ah min umrihi safara ila Syam ma'a ummihi Abi Thalib bitijarah. Ketika umur beliau 9 tahun, berlayar ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib dengan membawa dagangan. Walamma qaruba min Busra ra'ahur rahib yahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya'i wa talaba minhu ayyarji'a bihi khawfan 'alaihi min aduwwi yataraqabuh. Ketika sampai di suatu tempat disebut Busra, seorang pendeta yang bernama Buhairah melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu
mengabarkan kepada pamannya bahwa beliau SAW akan menjadi nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi SAW karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai beliau. Wa qadis tadalla ala nubuwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Pendeta itu memaparkan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW dari ciri-ciri yang ada di kitab Injil. Isi kandungan yang terdapat dalam bab 6 ini yaitu menjelaskan tentang Nabi menggembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Pada saat itu Nabi SAW ini kecilnya itu menggembala kambing orang-orang Mekah dan diberi upah. Dari upah tersebut Nabi Muhammad bisa membeli makanan dan lain sebagainya. Ketika umur beliau 9 tahun, Nabi Muhammad SAW berlayar ke Syam bersama paman beliau yaitu Abu Thalib dengan membawa dagangan. Ketika sampai di suatu tempat yang disebut Busra ini, ada seorang pendeta yang bernama Buhairah melihat Nabi Muhammad SAW, lalu mengabarkan kepada pamannya bahwa beliau SAW akan menjadi nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi Muhammad SAW karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai Nabi SAW. Pendeta itu memaparkan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW dari ciri-ciri yang ada di kitab Injil, bahwasanya Nabi Muhammad itu yaitu nabi yang terakhir. Bab 7 tentang Safratuhu Tsaniyatu ila Syam, perjalanan Nabi SAW yang kedua kalinya ke Syam. Fil khamisati wal ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marrata tsaniyah fi tijaratil sayyidi Khadijah. Ketika berumur 25 tahun, beliau SAW kembali berlayar ke Syam dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Wa kanat dzata syarafi wal mal tastajilur rijala fi maliha. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, kaya raya, dan ia menggaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Wa qad ikhtarathu li hadzal amali li annaha sami'tu bi sidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Siti Khadijah memilih Nabi SAW untuk pekerjaan itu dikarenakan ia pernah mendengar tentang kejujuran beliau SAW dan akhlak beliau SAW yang sangat mulia. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah faba'a wa bta'a wa raja'a birihi 'azim. Pelayan beliau yang bernama Maisarah ikut bersama Nabi SAW untuk berjualan di sana, dan ketika pulang mereka membawa keuntungan yang melimpah. Maksud dari isi kandungan bab ke-7 ini yaitu membahas tentang perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke Syam, yaitu ketika berumur 25 tahun, Nabi itu kembali berlayar ke Syam dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, kaya raya, dan ia menggaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Siti Khadijah memilih Nabi SAW untuk pekerjaannya itu dikarenakan ia pernah mendengar tentang kejujuran beliau SAW dan akhlak beliau SAW yang sangat mulia.
Pelayan beliau yang bernama Maisarah ikut bersama Nabi SAW untuk berjualan di sana. Dan ketika pulang, mereka membawa keuntungan yang melimpah. Bab 8 tentang Zuwajuhu bisayyidati Khadijah, perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bisyahraini min safratihi thaniyah tazawwaja bisayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu. Setelah 2 bulan sepulang Nabi SAW dari perjalanan dagangannya tadi, kemudian beliau SAW menikah dengan Siti Khadijah, yaitu Siti Khadijahnya yang mengelamar beliau SAW. Wa kana umruha 40 sana wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sana. Ketika itu umur Siti Khadijah itu 40 tahun, sedangkan umur Nabi 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijata bi Abi Halata wa qad mata wa lahu waladun min hasmuhu Hala. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, Siti Khadijah menikah dengan Abi Hala. Suaminya meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki itu bernama Hala. Wa qad aqamat ma'ar rasuli 25 wa lam tazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Ia menjadi istri Rasulullah SAW selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi SAW itu menikah sebelum Siti Khadijah wafat. Isi kandungan yang terdapat dalam bab 8 ini tentang perkawinan Nabi SAW dengan Siti Khadijah. Pada saat 2 bulan sepulang Nabi SAW dari perjalanan dagangannya ke Syam yang kedua kalinya, yaitu kemudian beliau SAW menikah dengan Siti Khadijah, tetapi Siti Khadijah ini yang melamar beliau SAW. Pada saat itu umur Siti Khadijah itu 40 tahun, sedangkan umur Nabi SAW itu 25 tahun. Jadi lebih tua Siti Khadijah dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebelum menikah dengan Nabi SAW, Siti Khadijah ini pernah menikah dengan Abi Hala. Kemudian suaminya itu meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Hala. Kemudian Siti Khadijah menjadi istri Rasulullah ini selama 25 tahun. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menikah lagi sebelum Siti Khadijah ini wafat. Bab 9 tentang hayatuhu qabla risalah, kehidupan Nabi SAW sebelum menjadi Rasul. Hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'adi anin nasi wal badah. Ketika hampir sampai pada umur 40 tahun, Nabi SAW menyukai menyepi dari pergaulan umum dengan manusia dengan beribadah. Wa qad ikhtara li'ibadati gharahari wa huwa jabalun ala dhariqi Makkah. Nabi SAW memilih beribadah di Gua Hira, yaitu sebuah gunung di jalanan Makkah. Wa kana yakhudhu ma'ahu zadahu wa idza faragha raja'a ila zawjatihi sayyidati Khadijah fayakhudhu ghairahu. Nabi SAW membawa bekal ke gua tersebut. Apabila bekalnya habis, maka beliau SAW kembali ke istri beliau, yaitu Siti Khadijah, untuk mengambil bekal tadi. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min ashrati ayami ila syahr. Nabi SAW
menjalankan ibadah di gua tersebut dengan ibadah agama kakek beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, dari 10 hari sampai sebulan lamanya. Isi kandungan bab 9 ini yaitu tentang kehidupan Nabi SAW sebelum menjadi Rasul. Ketika hampir sampai pada umur 40 tahun ini, Nabi itu sangat menyukai menyepi. Jadi menyepi di sini yaitu Nabi menjauh dari pergaulan umum dengan manusia dengan beribadah. Nabi SAW memilih beribadah tersebut di Gua Hiro, yaitu sebuah gunung di jalanan Mekah. Nabi membawa bekal ke gua tersebut. Apabila bekalnya habis itu, Nabi Muhammad itu kembali ke istrinya yaitu Siti Khadijah untuk membawa bekal tadi. Kemudian setelah membawa bekal tadi itu, Nabi SAW menjalankan ibadahnya itu di gua tersebut dengan ibadah agama kakek beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, dari 10 hari sampai sebulan lamanya. Bab 10 tentang Bad'u Nuzulil Wahyi, yaitu permulaan turunnya wahyu. Lamma balagul arba'ina min umrihi ba'atahullah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. Ketika beliau SAW berumur 40 tahun, diutuslah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai kabar gembira seperti peringatan penyeru kebenaran, perintah Allah Subhanahu wa taala yang terang benderang menerangi setiap kalbu manusia. Waqad budiyal wahyu birru'ya shadiqah fakana la yara syai'an fi naumihi ila tahaqqaqa fi yaqzatihi. Wahyu itu dimulai dengan mimpi-mimpi yang benar dan nyata. Tidak seorang pun yang Nabi SAW impikan dalam tidurnya, melainkan benar dalam kondisi terjaga. Thumma nazala alaihi ruhul amin Jibrilu wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'i. Kemudian turunlah ar-ruhul amin yaitu Jibril kepada Nabi SAW ketika beliau SAW sedang beribadah di Gua Hira. Wa'allimahu kaifa yahdin nasa shiratal mustaqim wa yurshiduhum ila atba'id dina qawim. Jibril mengajarkan Nabi SAW bagaimana seharusnya beliau SAW memimpin manusia ke jalan yang lurus dengan agama yang benar. Isi kandungan yang terdapat dalam bab ke-10 ini yaitu membahas tentang permulaannya turunnya wahyu. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah sebagai penyampai kabar gembira, yaitu sebagai peringatan kebenaran bahwasanya perintah Allah itu benar-benar ada dan menerangi terang benderang di setiap hati kalbu. Kemudian ketika itu wahyu itu dimulai dengan mimpi yang benar dan nyata. Tetapi pada saat itu tidak seorang pun yang Nabi SAW impikan dalam tidurnya itu melainkan benar dalam kondisi terjaga. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW itu bermimpi, kemudian turunlah ar-ruhul amin yaitu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi SAW itu sedang beribadah di Gua Hiro. Ketika itu Jibril mengajarkan Nabi SAW bagaimana seharusnya beliau SAW memimpin manusia ke jalan yang lurus dengan agama yang benar. Bab 11 tentang Halatul Arabi Qoblal Islam, keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kanal Arabu Qoblal Islami musyrikina ya'buduna al-asnama wa yuqaddisunaha.
Orang Arab sebelum kedatangan Islam, mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan menganggap patung-patung itu suci. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Kebiasaan mereka adalah membunuh anak laki-laki mereka karena takut miskin dan kelaparan. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun khasyata ari wal uyub. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena takut malu dan celaan. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dhan li awlal asbab. Mereka suka berselisih, bertengkar disebabkan masalah yang sepele di mana segolongan mereka memerangi golongan lain dengan mudahnya. Isi kandungan pada bab 11 ini yaitu tentang jadi itu kedatangan orang Arab sebelum Islam. Jadi bahwasanya ketika orang Arab ini sebelum kedatangannya Islam itu mereka menyekutukan Allah dengan cara menyembah berhala dan mereka juga menganggap bahwa patung-patung itu suci. Kemudian mereka juga membunuh anak laki-laki mereka karena takut miskin dan kelaparan. Kemudian juga mereka juga mengubur hidup anak perempuan mereka karena takut malu dan celaan. Kemudian pada saat itu juga banyaknya masalah hal sepele dan adanya peperangan yaitu dari golongan yang lainnya juga alias masalah dari golongan yang lain. Bab ke-12 yaitu tentang ad-da'watu sirron, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirron lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fadhhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ketika turun ayat Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai mengajak manusia secara sembunyi-sembunyi. Artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu serukan Tuhanmu, hendaklah agungkan namanya, pakaianmu hendaklah engkau bersihkan, kotoran hendaklah engkau tinggalkan, jangan engkau tunjukkan kebaikanmu supaya engkau mendapat menerima banyak, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau selalu bersabar. فدعا أهل بيتي ومن يثق به من أصدقائه الذين يعتقدون الصدق. Beliau SAW mengajak keluarga rumah, tetangga dan sahabat-sahabat yang beliau SAW percayai dan mereka juga percaya kepada kebenaran beliau SAW. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah warru'fati bin nas wal ithad wa tarkil harb. Nabi SAW mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengasihi sesama manusia, bersatu dan meninggalkan perpecahan. Wa qad bada'a bid-da'wati sirran khaufan min mufajja'atin nasi bi amri lam ya'rifuh wa lam yasma'u bih. Nabi SAW mulai mengajak secara sembunyi-sembunyi karena khawatir ancaman fisik yang timbul karena suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan belum pernah mereka dengar sama sekali. Isi kandungan yang terdapat pada bab 12 ini yaitu bahwasanya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu Nabi Muhammad diseru oleh Allah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu turunnya surat Al-Mudaththir. Nabi Muhammad juga mengajak keluarga, sahabat yang Nabi Muhammad percayai dan mereka semua itu percaya dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad ini mengajak mereka dengan bersembunyi-sembunyi dakwahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu berniat untuk mengajak mereka itu hanya menyembah kepada Allah saja, saling mengasihi sesama manusia, bersatu dan meninggalkan perpecahan. Kenapa sih Nabi Muhammad itu melakukan
dakwanya itu secara sembunyi-sembunyi. Awalnya Nabi Muhammad mulai mengajak secara sembunyi-sembunyi karena khawatir ancaman fisik yang timbul karena suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan belum pernah mereka dengar sama sekali. Jadi Nabi Muhammad ini melakukan dakwanya itu sembunyi-sembunyi. Bab 13 tentang awalul mu'minina, yaitu orang yang pertama kali beriman. Awalu man amana bihi sayyidatu Khadijah wa Abu Bakri Shadiqun wa Ali bin Abi Thalib thumma da'a Abu Bakri ashabahu ka'Uthman ibn Affan wa Zubair ibn al-Awwam fa amanu. Orang yang pertama-tama beriman adalah Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar itu mengajak sahabatnya seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Kemudian mereka beriman kepada kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Isi kandungan yang terdapat dalam bab ke-13 ini yaitu orang yang pertama kali beriman yaitu Siti Khadijah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, sekaligus sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga Abu Bakar mengajak sahabatnya, yaitu seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Kemudian mereka semua itu beriman kepada kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-14 tentang ad-da'watu jahran, yaitu dakwah secara terang-terangan. Ba'da thalatha sanawatin umira bil jahr fajama'a qaumahu wa anzarahum 'adzabal akhirah. Sesudah selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengajak dengan sembunyi-sembunyi beliau SAW. Kemudian diperintahkan untuk terang-terangan. Lalu Nabi Muhammad SAW kumpulkan kaumnya yang mengabari mereka tentang azab akhirat. Isi kandungan yang terdapat dalam bab 14 ini yaitu tentang dakwahnya Nabi secara terang-terangan. Dakwah Nabi yang pertama itu dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi karena Nabi Muhammad ini khawatir akan terjadinya fisik karena mereka semua itu belum mengetahui tentang kebenarannya fisiknya itu. Kemudian selama Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian beliau SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian juga Nabi mengumpulkan kaumnya yang mengabari mereka tentang azab di akhirat. Bab ke-15 yaitu tentang jam'uhu li'ashiratihi, yaitu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya. Lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabina jama'a ahlahu wa aqaribah wa ballaghahum risalata rabbih faradda alaihi ammuhu Abu Lahab raddan qabihan. Ketika turun ayat wa anzir asyiratakal aqrabina, beliau SAW kumpulkan kerabat dan keluarganya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dijawab ajakan tadi dengan jawaban yang buruk oleh Abu Lahab. Maksud dari isi kandungan yang terdapat dalam bab ke-15 itu yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya. Ketika turun ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabina, kemudian juga Nabi Muhammad SAW memulai mengumpulkan kerabat dan keluarganya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat itu dijawab ajakan tadi itu dengan jawaban yang buruk oleh Abu Lahab. Bab ke-16 tentang ta'assubu Quraisy li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisy lin Nabi bughdan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kadhiban wa amaluhu huzwan. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi berubah menjadi kebencian. Kedekatan mereka kepada beliau menjadi jauh, kebenaran Nabi menjadi dusta, dan amal pekerjaan beliau menjadi ejekan bagi mereka.
wa dzalika mudzu da'ahum ila ibadatillahi wa aba alihatahum wa nasaba kulla man abdaha ila dhalal. Yang demikian itu terjadi semenjak Nabi mengajak mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencela tuhan-tuhan mereka dan menyesatkan tiap-tiap orang yang menyembah akan berhala-berhala itu. Walaqad saru ila ammihi wa talabun minhu ayyamna'ur rasula an sabbi alihatihim wa tadlilin abaihim. Mereka pergi ke paman Nabi SAW dan meminta kepadanya supaya ia melarang Nabi mencela tuhan-tuhan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Faraddahum raddan jamilan war rasulu mustamirun fi nasyriddin wa i'la'i kalimatil haq. Paman Nabi SAW menjawab permintaan mereka dengan baik, sedangkan Rasulullah SAW menyiarkan dan meninggikan kalimat kebenaran. Isi kandungan yang terdapat dalam bab ke-16 ini yaitu menceritakan tentang kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Awalnya kaum Quraisy membenci Nabi itu yang pertama, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terhadap seseorang kaum Quraisy. Kemudian setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, bahwasanya Nabi Muhammad menyuruh kaum Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah berhala-berhala atau patung-patung. Kemudian Nabi Muhammad juga menyesatkan orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian kaum Quraisy ini tidak terima. Kemudian mereka pergi kepada paman Nabi dan meminta kepadanya supaya ia melarang Nabi Muhammad ini mencela tuhan-tuhan mereka dan menyesatkan nenek moyang kaum Quraisy ini. Tetapi pada saat itu paman Nabi menjawab permintaan mereka dengan baik, sedangkan Rasulullah SAW tetap menyiarkan dan meninggikan kalimat kebenaran tersebut. Bab ke-17 tentang Maji'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsaniyah, kedatangan kaum Quraisy yang kedua kali kepada Abu Thalib. Masyaq Quraisy ila ammihi marratan thaniyatan la yaman'ahu min sabbi alihatihim falam yastati'u ayyamna'uhu wa madhu fi sabilih. Kaum Quraisy pergi kepada paman Nabi yang kedua kalinya meminta agar Nabi berhenti memaki berhala-berhala mereka, tetapi mereka tidak kuasa mencegah Nabi SAW. Di sisi lain, Nabi SAW tetap menyiarkan hal itu. Isi kandungan yang terdapat di dalam bab ke-17 ini yaitu menceritakan bahwasanya kaum Quraisy itu datang kepada Abu Thalib yang kedua kalinya, yaitu bahwasanya kaum Quraisy pergi kepada paman Nabi yang kedua kalinya. Mereka mendatangi paman Nabi tersebut bahwasanya agar Nabi ini berhenti memaki berhala-berhala mereka. Tetapi mereka tidak kuasa mencegah Nabi karena Nabi tetap menyiarkan tentang dakwahnya secara terang-terangan bahwasanya mereka kaum Quraisy harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah kepada patung-patung berhala. Bab ke-18 tentang Maji'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsalitsah, kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya kepada Abi Thalib. Masyad Quraisy ila ammihi marratan tsalitsah wa talabu man huwa ayyuslimahu lahum liyaqtuluh fasaffahahum wa mana'ahum. Kaum Quraisy pergi ketiga kalinya ke paman Nabi SAW meminta supaya ia menyerahkan Nabi SAW, tetapi paman Nabi mengolok mereka serta tidak berkenan mengabulkan permintaannya. Isi kandungan dalam bab ke-18 ini bahwasanya kaum Quraisy itu pergi ke paman Nabi Muhammad SAW untuk ketiga kalinya.
kaum Quraisy ini pergi ketiga kalinya ke paman Nabi, meminta supaya ia menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi paman Nabi ini mengolok mereka, serta tidak berkenan mengabulkan permintaannya. Sekian dari saya, semoga di dalam video ini bermanfaat bagi orang yang mendengarkan dan menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.